Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya banggakan, kita semua sedang hidup di masa perkembangan zaman yang begitu cepat, membuat manusia saling bersaing untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jika keinginan kita tidak diimbangi dengan ilmu agama yang kuat, maka akan berujung pada sebuah ambisi dalam konteks negatif, yang pada akhirnya membuat kita rela menghalalkan segala cara, bahkan berani melakukan hal di luar norma dan aturan yang berlaku. Seperti korupsi, seks bebas, perdukunan, dan perilaku lainnya yang menggambarkan kita ini jauh dari nilai-nilai agama. Peran pendidikan amat sangat penting untuk meminimalisasi kasus seperti ini. Pendidikan haruslah membangun generasi penerus yang tidak hanya cerdas dalam intelektual saja, melainkan harus cerdas juga dalam aspek lainnya dengan seimbang. Universitas Pendidikan Indonesia adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang sangat memperhatikan terkait permasalahan yang kita bahas tadi. Universitas Pendidikan Indonesia yang memiliki moto kampus yang ilmiah, edukatif, dan religius ini mengimplikasikannya dengan mendirikan program tutorial pendidikan agama Islam atau biasa juga kita sebut dengan tutorial PAI. Saya Intan Nur Aini dari Program Studi Pendidikan Masyarakat telah melakukan mini riset terkait hal ini yang telah saya susun dalam bentuk artikel ilmiah yang berjudul Pengaruh Program Tutorial Pendidikan Agama Islam terhadap Sikap Religius Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegiatan apa saja yang dilaksanakan dalam program tutorial PAI. Selain itu juga untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari kegiatan tutorial PAI terhadap peningkatan sikap religius mahasiswa dan untuk mengetahui apa saja faktor yang mendukung program tutorial PAI dalam meningkatkan sikap religius mahasiswa. Baik, agar lebih paham terkait apa yang dibahas ke depannya, biar saya jelaskan terlebih dahulu tentang kajian teori yang dibahas lebih lanjut dalam artikel ilmiah ini. Menurut Falah, tutorial adalah bentuk bimbingan atau bantuan pembelajaran oleh pendidik, yang mana jika dalam kegiatan tutorial, pendidik tersebut biasa dipanggil dengan sebutan tutor. Nah, yang melandasi kegiatan program tutorial pendidikan agama Islam ini adalah Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tanggal 22 Januari 2016 yang menyatakan bahwa program tutorial PAI Universitas Pendidikan Indonesia merupakan kegiatan akademik sebagai tugas berstruktur mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam atau SPAI dan menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan kedudukan dan peran strategis mata kuliah PAI dalam mendukung dan membina mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia untuk menjadi insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sejalan dengan moto Universitas Pendidikan Indonesia sebagai kampus yang ilmiah, edukatif, dan religius. Menurut Kamus Chaplin, sikap merupakan suatu kecenderungan yang relatif stabil dan berlangsung secara konsisten untuk bertingkah laku dalam merespon suatu hal tertentu. Sedangkan religius secara bahasa, kata dasarnya adalah religi yang artinya agama. Nah, menurut Jalaluddin, definisi agama adalah percaya kepada Tuhan atau percaya dengan adanya Sang Pencipta pemelihara alam semesta yang perlu disembah. Selanjutnya, Globe and Stark berpendapat bahwa sikap religius dapat diklasifikasikan dalam beberapa dimensi. Seperti yang pertama ada dimensi seberapa banyak pengetahuan atau intelektual, seberapa kuat keyakinan atau ideologis, seberapa rajin pelaksanaan ibadah atau ritualistik, dan seberapa dalam penghayatan seseorang dalam menganut agamanya atau pengalaman spiritual. Adapun menurut Towles dalam Ayyidatu menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi sikap religius seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Internal sendiri itu yang faktor yang muncul dari dalam diri manusia itu sendiri, sedangkan eksternal itu muncul dari luar seperti dari pendidikan dan tekanan sosial yang berlaku. Baik, itu tadi sedikit penjelasan tentang teori yang akan dibahas dalam penelitian ini. Untuk penelitian dalam artikel ilmiah ini, saya menggunakan metode survei yang mana saya mengambil sumber data primer dengan mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan kuesioner. Langkah awal saya melakukan penelitian ini ialah menentukan rumusan masalah yang akan diteliti. Kemudian dari situ dikembangkan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan indikator. Selanjutnya, si pertanyaan-pertanyaan tersebut saya kumpulkan
lalu saya sajikan dalam bentuk kuesioner menggunakan Google Form. Lalu kuesioner tersebut langsung saya bagikan kepada partisipan. Target yang mengisi kuesioner adalah 30 mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang telah atau mengontrak mata kuliah PAI dan mengikuti kegiatan program tutorial PAI dari berbagai jurusan yang berbeda. Selain itu, saya juga mewawancarai Ketua Umum Pengurus Program Tutorial 2021 sebagai bentuk pelengkapan informasi dan memperkuat hasil penelitian. Berdasarkan hasil wawancara dari Ketua Umum Program Kegiatan Tutorial PAI ini, terdapat perbedaan antara kegiatan tutorial yang dilaksanakan pada tahun ini dengan yang dilaksanakan tahun sebelumnya. Karena kondisi dan situasi pada saat ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19, maka kegiatan tutorial yang biasanya dilaksanakan langsung di Masjid Al-Furqon untuk saat ini dilaksanakan di tempat masing-masing via Zoom Meeting dan YouTube. Peserta yang mengikuti kegiatan program tutorial pada tahun 2021 ini sekitar 2.950 mahasiswa yang mengontrak mata kuliah PAI dari berbagai fakultas. Di antaranya ada Fakultas Ilmu Pendidikan atau FIP. Lalu ada Fakultas Pengetahuan Ilmu Pengetahuan Sosial atau FPIPS. Lalu ada Fakultas Pendidikan Seni dan Desain atau FPSD, dan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Ada dua kegiatan utama di program tutorial PAI 2021 ini yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Yang pertama, ada kuliah duha. Kuliah duha yaitu penyampaian atau ceramah seputar keislaman yang dilaksanakan pada waktu duha. Materi ini disampaikan oleh dosen mata kuliah pendidikan agama Islam. Kuliah duha pun terbagi menjadi dua. Ada 4 pertemuan melalui rekaman video yang diakses melalui YouTube setiap pukul 9 pagi sampai selesai. Dan ada 4 pertemuan melalui tatap muka daring yang diakses melalui Zoom Meeting setiap pukul 8:45 sampai selesai. Yang kedua, ada kegiatan tutoring. Tutoring yaitu kegiatan diskusi dalam kelompok kecil. Tutoring dilaksanakan secara tatap muka daring. Tutoring ini langsung dipandu oleh tutor. Adapun yang ditugaskan menjadi tutor pada semester genap tahun 2021 ini adalah pengurus tutorial yang berjumlah sebanyak 37 pengurus. Tutorial ini dilaksanakan selama 4 pekan. Pengelompokan tutoring dibagi per kelas dan setiap kelas dibina oleh tutornya masing-masing. Itulah kegiatan yang dilakukan selama kegiatan tutorial berlangsung. Selanjutnya, untuk hasil penelitian, mengukur seberapa berpengaruh program tutorial dalam membentuk sikap religius mahasiswa adalah dengan pertanyaan berikut ini. Grafik tersebut menunjukkan hasil dari pengumpulan data dari kuesioner terkait perubahan sikap maupun tutur kata setelah mengikuti kegiatan tutorial. Data tersebut menyatakan bahwa terdapat 23 orang menyatakan bahwa terdapat perubahan dalam tutur kata dan tingkah laku setelah mengikuti kegiatan tutorial, sedangkan 6 orang lainnya menyatakan tidak terdapat perubahan. Selain pertanyaan tertutup tadi, saya juga menyediakan pertanyaan terbuka mengenai alasan dari pertanyaan sebelumnya. Setelah ditelusuri dari 27 orang yang mengisi pertanyaan, terdapat jawaban yang beragam. Namun dapat saya simpulkan bahwa mayoritas responden merasa adanya perubahan terhadap sikap dan tutur katanya menjadi lebih baik. Itu dikarenakan selama melaksanakan kegiatan program tutorial, mahasiswa peserta dituntut untuk terbiasa bersikap baik dan bertutur kata yang sopan. Selain karena pembiasaan tersebut, juga karena banyak hal terkait ilmu pengetahuan tentang agama yang dipaparkan pada kuliah duha dan kegiatan tutoring, yang membuat peserta lebih sadar atas sikap dan tutur kata yang diperbuat agar tetap sesuai dengan ajaran Islam dan agar tetap terlihat religius. Dari data yang telah saya paparkan tadi, dapat kita lihat bahwa program tutorial berpengaruh pada sikap religius mahasiswa. Hal ini sejalan dengan teori Toules yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi sikap religius tiap individu adalah dengan pengaruh pendidikan atau pengajaran, karena sikap mahasiswa berubah setelah diberikannya arahan dan bimbingan pada kegiatan kuliah duha dan tutoring. Baik, untuk selanjutnya saya akan memaparkan beberapa faktor yang mendukung program tutorial PAI dalam meningkatkan sikap religius. Saya akan menampilkan hasil pengumpulan data dari kuesioner yang saya buat sebelumnya. Seperti menurut
Gluck, and Stark. Saya mengklasifikasi dimensi-dimensi pembentuk sikap religius. Saya juga mengukur dengan membagi pertanyaan dalam bentuk demikian. Ada yang mengenai dimensi keyakinan atau ideologis, ada dimensi praktek agama atau ritualistik, ada dimensi intelektual, dan dimensi pengalaman spiritual. Dalam dimensi keyakinan atau ideologis, saya mengumpulkan pertanyaan menjadi satu data sebagai berikut. Nah, dapat kita lihat pertanyaan pertama berkaitan dengan seberapa responden merasakan peningkatan keimanan setelah mengikuti kegiatan tutorial. Menurut hasil survei, terdapat dua pilihan terbanyak, yakni 10 orang menyatakan biasa saja dan 13 orang menyatakan keimanannya meningkat. 3 orang merasa tidak meningkat dan 4 orang lainnya justru merasa sangat meningkat. Selanjutnya dari pertanyaan, seberapa takut responden untuk berbuat maksiat? Mayoritas menyatakan bahwa mereka takut untuk berbuat maksiat. Kemudian dari pertanyaan seberapa besar motivasi responden untuk beramal soleh, terdapat 2 jawaban terbanyak, yakni 14 orang menyatakan meningkat dan 12 orang lainnya menyatakan sangat meningkat. Dan yang terakhir, pertanyaan terkait semakin percayanya responden tentang adanya surga dan neraka, mayoritas menyatakan sangat meningkat. Dari data ini dapat kita simpulkan, setelah mengikuti kegiatan tutorial, mayoritas mahasiswa dari segi dimensi keyakinan cenderung meningkat ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya. Hal ini dikarenakan dari faktor kegiatan program tutorialnya. Meskipun hanya terdapat 2 kegiatan utama, namun cukup meningkatkan keyakinan mahasiswa terhadap agama Islam, terutama dalam kuliah duha. Karena dalam kegiatan tersebut, saat pemateri menyampaikan materi secara tidak langsung juga memberi tamparan yang menggetarkan hati, mengingat bahwa diri belum sepenuhnya baik dan hasrat untuk menjadi lebih baik pun cenderung meningkat. Baik, selanjutnya ada menurut dimensi praktek agama atau ritualistik. Nah, di sini dapat kita lihat untuk sholat 5 waktu secara tepat waktu mungkin masih beberapa, ada yang selalu dan sering mengerjakannya. Lalu untuk sholat berjamaah di masjid, responden mayoritas menyatakan kadang-kadang. Baik, selanjutnya untuk zikir dan doa setelah sholat, mayoritas menyatakan sering, yakni sebanyak 13 orang dan 9 orang lainnya menyatakan selalu. Terakhir, untuk membaca Al-Quran, terdapat 2 jawaban terbanyak, yakni 9 orang menyatakan kadang-kadang dan 14 orang menyatakan sering. Terkait dimensi ritualistik ini, saya juga memberikan pertanyaan lain terkait ibadah sunnah yang sering dilakukan oleh responden. Nah, di situ dapat kita lihat bahwa mayoritas menjawab sholat duha. Menurut saya, peran penting yang menggerakkan meningkatnya ibadah yang dilakukan setelah mengikuti kegiatan tutorial ini adalah saat kegiatan tutoring, karena saat tutoring ini dimana kita bebas berdiskusi yang dipimpin oleh satu tutor, dan tutornya ini pun masih dibilang usianya tidak begitu jauh dengan peserta, hingga para peserta tidak begitu canggung dalam bertanya tentang apapun, termasuk tentang tata cara ibadah, juga seperti tips bagaimana cara bisa membiasakan sholat sunnah duha, bagaimana cara agar bisa bangun di malam hari untuk sholat tahajud, dan lain sebagainya. Yang nantinya tutor dengan senang hati akan menjawab berbagai pertanyaan dari peserta tersebut. Kemudian untuk dimensi pengetahuan agama atau intelektual, sebenarnya dari yang telah saya bahas sebelum-sebelumnya itu juga sudah menyangkut tentang penambahan ilmu pengetahuan tentang agama juga ya. Dan berikut adalah data hasil kuesioner terkait meningkatnya pengetahuan agama responden setelah mengikuti kegiatan tutorial PAI. Ada 2 jawaban terbanyak, yakni terdapat 13 orang menyatakan meningkat dan bahkan 9 orang menyatakan sangat meningkat. Memang kegiatan tutorial PAI ini sangat luar biasa meningkatkan pengetahuan keagamaan mahasiswa. Selain itu, saya juga menambahkan pertanyaan terbuka terkait pengetahuan baru yang didapatkan responden setelah mengikuti kegiatan tutorial. Sebagian jawabannya seperti berikut ini. Baik, untuk yang terakhir, mengenai dimensi pengalaman spiritual, untuk itu saya membuat pertanyaan yang bisa dijawab oleh responden secara terbuka agar para responden dapat menceritakan pengalaman spiritualnya setelah mengikuti kegiatan tutorial PAI 2021 ini. Untuk beberapa jawabannya dapat dilihat sebagai berikut.
Dari hasil penelitian yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa program tutorial PAI berpengaruh baik bagi sikap religius mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, baik dalam segi keyakinan, praktek ibadah, pengetahuan agama, dan pengalaman spiritual yang cenderung meningkat. Diharapkan para peserta yang telah mengikuti kegiatan tutorial ini dapat konsisten dalam sikap religiusnya, agar dapat menjadi generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara intelektual, melainkan dapat cerdas secara spiritual, yang mana dengan ini dapat menyeimbangkan juga dengan kecerdasan emosionalnya. Baik, cukup sekian pemaparan hasil artikel ilmiah saya. Semoga apa yang saya paparkan tadi dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan serta wawasan kalian terkait program tutorial yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia ini. Akhir kata, saya Intan Nur Aini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.